Komunitas anak muda peduli anti korupsi Kampak bersama Satgas Pemburu Mafia Tanah Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali aksi ke Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Subang pada Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Dalam aksinya tersebut mereka mendesak Kepala ATR BPN Subang Andi Kadandio Alepudin APTN HMSI agar segera menghapus atau membatalkan seluruh sertifikat sebanyak 500 bidang atau 900 hektar lahan hibah Presiden Republik Indonesia pada program Tanah Obyek Reforma Agraria Tora tahun 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang yang diduga telah dirampok oleh mafia tanah, dan mereka juga mengingatkan Kepala ATR BPN agar jangan coba melindungi mafia tanah Patimban ini. Tuntutan mereka itu bukanlah tanpa alasan, namun atas dasar hasil penyelidikan atau operasi intelijen dari Tim Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI atas kasus mafia tanah Patimban tersebut yang menyatakan bahwa pelaksanaan program Tora Desa Patimban ini adalah cacat mental dan cacat hukum dan atau cacat prosedural, sehingga Jamintel Kejagung telah memerintahkan Kepala Kantor ATR BPN Subang untuk segera melakukan penghapusan atas sertifikat 500 bidang lahan Tora tersebut. Dalam orasinya, Atang Sudrajat menyampaikan hasil investigasinya di lapangan bahwa dari 500 bidang lahan Tora ini ada 307 bidang atau seluas 460 hektar objeknya adalah laut dan Teluk Cirewang, dan lebih edannya lagi penerima manfaatnya hampir 90% fiktif, di mana masyarakat setempat hanya diatasnamakan saja. Yang menguasai fisik termasuk penerima sertifikat sejatinya adalah mafia tanah. Artinya program Presiden Joko Widodo ini benar-benar disalahgunakan. Di sana ada indikasi pencurian data masyarakat hingga pemalsuan tanda tangan. Dalam aksi tersebut, Kampak juga mengingatkan kepada Kepala ATR BPN Subang beserta jajarannya agar menghentikan segala bentuk pungutan liar terhadap pelayanan di ATR BPN Subang. Pak Menteri, copot Kepala ATR BPN Subang karena diduga melindungi mafia tanah Patimban yang merampok 900 hektar lahan hibah Presiden. Gitu teman-teman, betul kan? Selain berorasi, masa aksi FMP Jabar juga menggelar aksi debus yang diperagakan di depan kantor ATR BPN Subang. Usai aksi debusnya itu, perwakilan dari masa aksi langsung diajak untuk beraudiensi dengan Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran PHP Ivan, Budi, Hengki Sipayung dan Firda dari pihak ATR BPN Kabupaten Subang. Jelas sesuai dengan hasil operasi intelijen Jamintel bahwa mereka menyatakan ada hasilnya itu 69 bidang itu laut kan gitu. Tapi sementara hasil investigasi kami, pengembangan kami 307 bidang atau 400 hektar lebih itu laut, ya, laut. Yang katanya kata BPN karena terkena abrasi. Padahal sebelumnya juga sudah terkena abrasi, itu sudah laut, kan gitu. Langsung disertifikatkan. Bukan sudah sertifikat baru kena abrasi, tidak. Tapi abrasi dulu baru disertifikatkan. Dan itu ada upaya 2019 ada upaya untuk reklamasi, di mana ada sebuah beko yang diterjunkan di sana di Cirewang, tapi diusir oleh nelayan. Tahun 2019. Tapi tiba-tiba 2021 itu muncul sertifikat. Artinya ada upaya itu. Dan bahkan lebih gilanya itu sebelum Tora 2021 ada 3 bidang di tengah laut. Ya, ini saya tidak paham dengan BPN Subang. Ada 3 bidang di tengah laut sekitar 10 hektar lebih. Diindikasikan itu milik mantan Kepala BPN Subang yang periode 2020-2021. Ya,
dan di atas nama orang 3 bidang, tidak main-main. Di laut kan gitu. Ini ada apa? Dan bahkan ini untuk solar juga itu padahal lokasi darat itu banyak kan. Kenapa harus laut gitu? Itu. Dan sampai hari ini BPN terkesan tidak berani untuk menjalankan perintah dari Jamintan Kejagung untuk membatalkan seluruhnya. Ya, membatalkan seluruhnya. Kenapa tidak berani? Ada apa dengan BPN? Kenapa alasannya seluruh bidang yang dihapus dibatalkan? Karena ini satu SK. Silakan yang paham hukum. Mungkin di sini juga ada yang bagian hukumnya, kan gitu. Bagian sengketa pasti ada bagian hukumnya. Ya, analisanya seperti apa, Sok Mangga? Kalau itu satu SK, ya, dinyatakan cacat hukum, meskipun 69 bidang, tetap semuanya dihapuskan. Ini sesuai perintah Kejagung. Meskipun di dalam surat hasil operasi yang terjadi itu 69 bidang, tapi mereka menyatakan ini satu SK, seluruhnya harus dihapuskan, harus dibatalkan. Nah, ini tidak dilakukan oleh BPN Subang. Kenapa? Tidak berani. Atau memang ada upaya kolaborasi dengan mafia tanah? Kan itu jadi kecurigaan kita kemana-mana gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih tidak ada. Harapan kita benar-benar ini pure ketidakberanian BPN, tidak ada unsur ada kolaborasi dengan mafia tanah. Dan perlu kami sampaikan, beberapa kali kami sampaikan, 90% itu adalah penerima manfaatnya palsu. Ya, palsu penerima manfaatnya. Ayo kita buktikan, turun ke lapangan bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri turun ke lapangan. Kemarin waktu evaluasi, kami tidak diberitahu. Tapi kami tahu waktu evaluasi lapangan dengan Forkopimda. Kami tahu, maka kami turun. Dan lucunya BPN tidak mengetahui lokasi. Ya, seorang Bang Hendy saja tidak tahu lokasinya di mana itu, sampai tersesat di laut. Sampai disusul sama kita sudah di lokasi duluan. Padahal mereka lebih dulu jalan. Kita 3 kali di lokasi. Sampai ajudan bupati pada saat terlibat marah-marah karena BPN tidak mengetahui jalur mana yang harus nyampe ke lokasi Cirewang itu, titik lokasi bidang-bidang itu. Kita panik, Pak. Artinya memang di BPN ini luar biasa ini. Tapi tentunya ini saya kira BPN kan semuanya baru semua nih, kan gitu, baru semua. Itu termasuk juga Pak Ilman juga baru kan gitu, semuanya baru, termasuk di kepala BPN baru juga kan. Tapi kan ada yang masih ada itu Pak Hendy masih, Pak siapa yang bagian pengukuran itu, Pak Ujang Wahid masih, dan dia juga tidak pernah didebatkan untuk pengukuran, hanya tanda tangan saja, kan lucu. Tiba-tiba disodorkan suruh tanda tangan SK, kan gitu. Tiba-tiba disodorkan masuk di dalam SK pengukuran, padahal dia tetap tidak pernah dilibatkan. Dan perlu kita ketahui juga ada mantan pejabat di Subang yang sebelum 2021 mereka juga pernah menerima berkas itu, Pak. Berkas yang sekarang sudah menjadi sertifikat ditolak. Kenapa ditolak? Objeknya laut, sudah ada JB, ditolak. Karena ini kan berdampak hukum gitu. Mereka benar-benar selektif waktu zamannya Irawan itu. Ya, tinggal Bapak tahu lah zamannya Irawan siapa, kasih siapa. Ditolak. Meskipun dikasih duit 2 koper tuh, dirangkain. Nilainya berapa? 10 miliar. Tapi ditolak. Saya tahu kalau tolaknya itu karena kurang banyak atau gimana, nggak tahu. Tapi logikanya ketika 10 miliar saja ditolak, maka kecurigaan kita timbul. Jadi Pak, untuk Tora yang pertama betul Pak bahwa sudah ada surat dari Kejaksaan Agung nomor 175 yang mana sudah memerintahkan kepada kantor pertanahan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap objek tersebut, dan kami sudah menindaklanjuti Pak, karena memang lembaga kita kan ada mekanisme yang harus ditempuh dengan SOP-nya, di mana kami sudah menindaklanjuti Pak permohonan dan perintah dari Suat Kejagung yang dilayangkan ke Kanwil di surat nomor 02-307/2023 Pak, mengenai pembatalan 69 bidang kepada kantor wilayah, ya menyesuaikan dengan aturannya Pak, dengan Permen 21 2020 bagaimana mekanisme pembatalan pasal 30 tersebut, pasal 30. Kami berusaha sebaik mungkin dan secepat mungkin bahwa menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari APH ya Pak, ya, di mana Kejagung sudah bersurat, kita sudah menindaklanjuti, dari Kanwil juga sudah menindaklanjuti ke pusat untuk segera dilakukan pembatalan. Kami pada saat ini adalah prosesnya sedang menunggu untuk nanti dilakukan gelar untuk masalah pembatalan yang dimaksud oleh Bapak. Kemudian untuk pungli, kami akan memastikan bahwa sebaik mungkin dengan komposisi keluarga besar kami di kantor pertanahan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga SOP, dan apalagi kita sedang mengarah kepada zona integritas. Bu Frida sangat kompeten dalam membangun dan menyusun SDM, Pak Asep. Kami berharap semaksimal mungkin kami akan menekan itu, karena itu tidak hal yang tidak patut untuk dilakukan, sehingga kami pasti akan berusaha yang sebaik mungkin untuk melakukan itu. Ya, kebetulan hari ini kita kembali turun. Kenapa? Karena BPN seolah-olah terkesan tidak berani untuk menjalankan perintah dari hasil operasi intelijen yang dari Jamintar Kejagung untuk menghapus seluruh lahan Taura tersebut sebanyak 15 bidang. Kita akan terus turun sampai dengan BPN benar-benar menghapus seluruhnya. Ini kita demi masyarakat yang memang masyarakat adat yang diatasnamakan, ya. Perlu diingatkan bahwa program Taura itu diperuntukkan untuk masyarakat adat, ya, yang tidak memiliki lahan, ya. Tapi faktanya Taura 2021 itu hampir 90% diindikasikan dikuasai oleh mafia tanah. Nah, ini yang kita kejar terus. Ya, mudah-mudahan kita akan kemarin juga di Kejagung sudah meminta jangan aksi lagi. Oke, tidak aksi lagi, asalkan kasus ini benar-benar diusut, ya. Siapapun yang terlibat di dalamnya sikat, ya, sikat di dalamnya. Siapapun yang terlibat itu, ya, termasuk orang-orang yang membackup kasus mafia tanah ini, ya. Meskipun itu pejabat tinggi, sikat aja. Mungkin harapannya seperti apa, Pak? Harapannya yang pasti satu, semua bidang lahan Taura program presiden ini atau hibah presiden ini hapus semuanya, kembalikan ke negara, ya, kembalikan ke negara. Yang kedua, usut tuntas, ya, untuk tuntas, penjarakan siapapun yang terlibat di dalam upaya perampokan lahan sebanyak 11 hektar atau dengan senilai 2,7 triliun. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.